Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zumar selaku pembina Majelis Taklim di lingkungan sini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, bini sepuh, baik yang dari sekitar Tangkil dan juga yang jauh dari Sidoarjo dan Kendal Sari, Pak Sabtomo, alhamdulillah, dari Panggang. dan dari Panggang juga ada ya, masya Allah. Alhamdulillah, nikmat yang tak terkira Allah limpahkan di sore hari ini, sebuah silaturahim yang insya Allah membuahkan banyak manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja to the point, kita akan mengantarkan obrolan kita. Judul yang kita ambil langsung yaitu tanya jawab seputar keraguan umroh dan haji. Ngoten nggih. Yang akan kita angkat adalah mungkin beberapa pertanyaan yang sering muncul. Nah, nanti monggo ibu-ibu, bapak-bapak pasti ada juga muncul dari pertanyaan bahasan-bahasan ini, ada pertanyaan baru. Gak apa-apa, sanjangipun makanya ada kabar baik yang bertanya mau dikasih door prize. Terus Bu, kersona tanglet betul Bu, Pak? Oke, ya nanti gak usah malu-malu, itu door prize-nya udah disiapkan itu sama TK. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaan yang pertama, salah satunya adalah yang mengatakan, jebule pengajian umroh tuh. Kan judul undangannya buatan pengajian umroh ya, Pak? Merasa terperangkap betul Bu, Pak? Merasa dibohongi nggak? Ini judul undangannya kan nama silaturahmi jamaah Ummah Ngaji ya, Ummah Ngaji ya. Kadang ngeten Bu, saya pernah ngadakan beberapa pengajian. Judul acaranya itu adalah kajian haji dan umroh. Kajian haji dan umroh. Biasanya pengajian judulnya umum niku kata sing rauh, tapi ketika ditulis pengajian umroh ngoten itu nggak pada datang Bu. Saya pernah gitu ya. Pernah gitu ya. Nah ibu-ibu yang umpami diundang pengajian umroh ngoten kita nonton rauh betul Bu. Apa yang menyebabkan tidak berangkat? Setelah diteliti, salah satunya adalah Takutnya adalah pertama, ada banyak ya. Salah satunya adalah iki ujung-ujungnya pasti kok dikon umroh. Nah, gitu kan. Tapi saya tanya jujur, jenengan nek dijak umroh niku jane korsa betul Pak? Dijak turun asal mangke ongkos saking kula ngoten. Nah, kalau yang nggak mau itu mungkin diajak tapi suruh ngongkos dhewe ngoten nggih. Niku. Niku jadi tapi ngeten Bu. Yang dipersepsikan biasanya begitu. Padahal sebenarnya ketika ada pengajian umroh dan haji itu sebenarnya bukan sekedar ngejak-ngejak, tapi ada ilmu di mana kemudian selama ini orang mengetahui umroh dan haji itu langsung dalam pikiran itu kayaknya hanya untuk orang kaya deh. Kalau saya nggak mungkin. Nah udah langsung gitu kan. Saya nggak mungkin berangkat gitu kan. Sehingga kemudian kalau ada umroh, wah itu ngau-ngau, nggak mungkin kalau saya berangkat, makanya nggak ada manfaatnya buat saya gitu. Sehingga kemudian nggak pada berangkat. Nah gitu ya. Jadi alhamdulillah ini pinter THK judul acara undangannya bukan pengajian umroh, tapi pengajian biasa umum sehingga panjenengan rauh, ngoten nggih. Nah ini salah satu triknya. Tetapi insya Allah saya pastikan mudah-mudahan nanti sepulang dari sini jenengan ketagihan. Pengen mulih pengajian haji dan umroh, ngoten nggih. Kados kalau wingi ingkang tindak wisata manasik niku saya dengar-dengar
sangat terkesan. Ada yang nangis juga Bu, ada yang nangis seperti kayak terasa umroh tenanan gitu saja ya. Padahal nanti kalau pas umroh niku lebih dari itu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertanyaan pertama ya sudah dijawab nih. Sudah dijawab. Nah, kemudian ada yang kedua nih, Kenapa harus umroh sih gitu kan? Kenapa umroh sih? Kan ibadah itu tidak hanya umroh saja. Ini yang dulu saya rasakan pada saat sebelum tahun 2015. Pak. Saya itu kalau ada orang umroh atau haji itu ya biasa aja gitu. Padahal saya sendiri seorang yang dilahirkan dari ayah saya itu ketua takmir lama gitu kan, nggak diganti-ganti gitu kan, ngajar ngaji juga. Terus teman-temannya itu ya para kiai gitu. Saya sendiri kan suka ngajar ngaji juga gitu. Tapi kalau diajak umroh atau cerita umroh atau haji itu nggak tertarik Pak saya. Onten sih kados ngoten betul tertarik Pak. Jadi kalau bercerita umroh itu kayaknya kok biasa gitu, gitu. Karena waktu itu saya mikirnya itu ibadah itu kan banyak. Umroh dan haji itu kayaknya sama aja dengan sholat. Kita juga bisa sholat kok. Banyak sholat di tanah air. Kenapa ibadah datang jauh-jauh ke tanah suci gitu? Ke Mekah datang mengeluarkan biaya sampai 30 juta gitu kan. Ngerti? Itu sering. Dan kemarin ada cerita ada seorang anak muda. Jadi ada kakaknya yang nomor kedua itu. Kan ada kakak beradik itu ada 4, yang nomor 2 itu kemudian dia ikut pengajian umroh seperti ini, kemudian tertarik ingin berangkat umroh. Dan alhamdulillah beliau kemudian mau mengajak ibunya dengan biaya beliau sendiri. Padahal yang paling kaya adiknya yang paling kecil itu, yang paling punya uang itu. Nah, tetapi dia lupa tidak cerita dulu kepada adik dan kakaknya. Nah, cerita-cerita ketika sudah didaftarkan. Iki aku izin ya Bapak, ibu arep tak umroh gitu. Ternyata ditolak Pak sama adiknya itu, ditolak. Kok dijak umroh kok ibu kan lagi sakit kok malah. Nah gitu kan, itu alasannya. Alasan kedua adalah jangan egois, saya juga ingin dapat pahala gitu kan. Bukan hanya kamu yang dapat pahala gitu kan, saya juga ingin berbakti kepada kedua orang tua gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kalau tinggal memang alasannya itu, dia tinggal ya udah ini uangnya dari saya saja gitu, dia kan dapat pahala gitu kan. Tapi kok enggak gitu, dia inginnya berbakti kepada orang tua tapi tidak dengan mengumrohkan, nah gitu kan. Kemudian banyak alasan, intinya dia itu belum klik dengan umroh. Padahal dia itu adalah anak nomor 4 ini adalah seorang ustadz, jebolan pondok pesantren Pak. Dan ternyata banyak orang-orang yang sebenarnya agamanya itu cukup tapi tidak tertarik dengan umroh Pak, dengan haji, gitu ya, dengan umroh. Nah ternyata penyebabnya adalah karena tidak taunya keutamaan haji dan umroh. Saya ingin coba sedikit sampaikan saja. Misalnya haji dan umroh itu Bapak Ibu sekalian, kita ini kan seorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup ini cukup diampuni dosa saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu udah selamat. Tidak harus minta kemudian surga pun gitu ya. Karena syaratnya kita dapat surga itu diampuni dosa. Gitu kan. Kita itu orangnya kan banyak dosa ya Bu sekalian. Tidak harus minta surga pun, yang penting diampuni dosa itu selamat di akhirat. Nah, memang ada banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu membuat kita itu diampuni dosa. Tetapi umroh itu di tanah suci itu pengampunan dosanya itu sangat dahsyat, cepat, singkat, dan banyak sekali dosa yang kita bisa minta diampuni itu semuanya habis, bahkan bisa surplus gitu ya. Ya, jadi ibaratnya tuh kita itu punya dosa itu jumlahnya 1 juta gitu kan. Nah kemudian habis 1 juta itu malah tambah pahala tambah 1 juta gitu. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian disebutkan, saya mungkin sering mengulang-ulang hadis ini. Hadis yang bunyinya man ata hadal bait, katanya gitu kan. Barang siapa datang ke rumahku, kata Rasulullah SAW, walam yarfus walam yabsuk, dia itu tidak melakukan perbuatan rafas, tidak melakukan perbuatan yang fasik. Jadi datang ke Baitullah untuk umroh, gitu kan? Tapi tidak melakukan perbuatan rafas dan fasik. Rafas dan fasik ini adalah perbuatan yang menyebabkan batalnya umroh, batalnya ihram. Jadi seperti misalkan rafas itu seperti berjima dengan suaminya atau istrinya, gitu kan? Itu kan rafas ya.
atau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati pada perbuatan syahwat, itu rafas. Nah, kalau fasik itu seperti misalkan bertengkar, membunuh binatang, mencuri, berbohong, itu fasik, gitu kan? Itu yang membatalkan umroh, ihram. Nah, jadi kata bahasanya gini, barang siapa umroh tapi tidak batal, bahasanya kan begitu sebenarnya. Umroh yang penting nggak batal. Gitu ya, nggak batal. Belum berbicara umrohnya itu khusyuk, belum berbicara umrohnya itu berkualitas, itu yang penting nggak batal. Itu kalimatnya adalah man ata hadzal bait wa lam yarqus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Dia akan pulang dari Baitullah itu dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Baru melaksanakan, sing penting sah. Ngerti ya Pak Bu? Sing penting sah umrohnya. Umrohnya belum tenanan banget, yang penting sah. Gitu. Itu sudah diampuni dosanya. Masya Allah. Bahkan ada lagi hadis yang lain yang menyebutkan orang yang melakukan perjalanan pakai unta. Ceritanya itu pakai unta. Pakai unta dari Madinah ke Mekah. Dari tempat niatnya itu menuju ke Mekah. Masya Allah. Itu langkah kaki untanya itu, satu langkah kaki itu kemudian diangkatnya kaki itu diangkat derajatnya orang tersebut. Turun kaki kemudian dihapus dosa kita. Naik lagi dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun, bayangkan langkah kaki dari Madinah ke Mekah. Itu Madinah ke Mekah itu kira-kira Klaten Surabaya. Klaten Surabaya. Klaten Surabaya kalau pakai bis 4 jam. Tapi ini pakai unta. Masya Allah sekalian. Kira-kira kalau ditempuh unta dari Klaten ke Surabaya, berapa ribu atau berapa ratus ribu atau berapa juta langkah? Gak akan terhitung, Pak. Berarti kalau begitu jumlah ampunan Allah dan dinaikkan derajatnya orang yang berangkat umroh itu luar biasa banyak. Betul lah Bapak sekalian. Ini salah satu contoh. Bahwasanya orang yang umroh itu, dan ini saya belum memahami ini. Belum waktu belum mengenal umroh itu, umroh biasa aja gitu. Saya juga bisa dapat ampunan dari yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus juga begini, apa sih pentingnya ampunan buat kita? Gitu kan? Kadang kita nggak berpikir, cuma ampunan, gitu kan? Cuma ampunan, gitu kan? Kadang kita berpikir sok begitu ya, karena saking tidak pahamnya tentang ampunan. Ternyata memang hampir semua perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup kita ini, ada sholat, ada zakat, ada puasa, apalagi Bu, ada sedekah, bahkan haji, umroh. Oke, niki ibu-ibu sekalian, niki sampun nonton daharan unjukan. Supaya lebih akrab dan lebih cair suasananya, tidak sepaneng nggih. Jenengan domblong mohon kalau kata saya. Monggo sambil didahar dan dirahapi sareng-sareng kanthi wawasan basmalah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil berbicara, panjenengan sambil menikmati daharan dan unjukan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi sampai mana? Jadi ampunan itu luar biasa untuk kita itu. Hampir semua perintah, semua perintah yang datang dari Allah dan kita melakukan setiap hari, ada zikir, ada sedekah, ada sholat, ada haji, ada umroh, termasuk baca Quran, ngerti nggak? Semuanya itu adalah sebenarnya dalam rangka menghapus dosa. Betul nggak? Coba kalau cari kita hadisnya, hadis tentang puasa gitu kan. Besok kan bentar lagi puasa. Puasa itu kan bunyinya Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, kan gitu. Ampunan kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, gitu kan. Puasa dalam 1 bulan itu penuh dengan bersusah payah itu, ternyata ujung-ujungnya ampunan. Sholat, dari sholat duhur ke sholat asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur. Itu antara sholat dengan sholat, itu menghapus dosa. Sedekah yang kita keluarkan itu menghapus dosa. Jadi singkatnya semua amal ibadah kita adalah menghapus dosa. Berarti kalau begitu, kalau seorang yang muslim yang cerdas itu bertanda tanya, ini berarti hapus dosa itu penting gitu loh bagi kita. Kadang kita menyepelekan, apa sih buat hapus dosa gitu kan ya gitu. Nah, umroh adalah penghapus dosa tercanggih dan terhebat. Kemarin waktu yang wisata manasik saya tunjukkan ada tempat
penyedot dosa yang luar biasa di Ka'bah itu. Penyedot dosa yang luar biasa itu salah satunya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu hitam yang dari surga, itu dia punya 2 mata, tapi gak tahu matanya yang mana, gitu ya. Tapi dia akan mengenal wajah kita, Masya Allah. Dia akan mengenal wajah kita, walaupun kita dari kejauhan cuma sekedar Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Dialah mengenal wajah kita. Batu Hajar Aswad itu. Dan kemudian kita, atau apalagi kita nempel, apalagi mencium. Hajar Aswad itu mengenal wajah kita nanti pada saat di yaumul akhir, di hari kiamat. Hajar Aswad itu akan mengenal kita dan kemudian kira-kira berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi Pak Zumar, Mas Amir, Pak Sabtomo telah memenuhi panggilanmu ya Allah, dan aku melihat wajahnya. Itu dia. Masya Allah. Dia membela kita di tanah dia itu seperti CCTV, tak seperti barcode, mengetahui barcode. Jadi krik gitu kan, tahu kan. Jadi kan kalau di Indomaret kan kalau beli barang itu kan langsung cuma krik tuh kelihatan barcode-nya ya, yang garis-garis. Itu jadi gitu. Melihat wajah kita, setiap wajah manusia kan beda, nggak ada yang sama tuh. Nggak ada yang sama. Dan dia tahu persis wajah yang sudah pernah datang ke sana, itu tahu persis. Masya Allah. Dan dia akan membela kita, dan dengan pembelaannya itu akan dihapuskan kita akan kemudian dibela, kemudian masuk ke dalam surga insya Allah. Kemudian juga ada lagi rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. 1 kali, ini contohnya nih, Masya Allah. Sampun diisi dari ini kau, sampun ya. Jadi dari yang diisi kata nih gue mengke. Nah niki bu, niki Hajar Aswad dong ya, Hajar Aswad. Nah di sini namanya rukun Yamani. Kita ngusap di sini aja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sambil merasakan, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa mengusap 1 kali di sini, maka seluruh dosa dari bayi baru lahir itu sampai saat itu semuanya gogrok, semuanya tidak ada habis, Bang. Hanya sekedar ngusap gini loh. Coba jangan ngusap-ngusap niki betul sakit. Tidak akan mungkin, apalagi ngelus-ngelus suaminya atau istri-istrinya itu tidak mesti akan diampuni dosanya, Bu. Tapi nek jenengan ngelus niki diampuni dosanya. Masya Allah. Itu hanya sekedar, dan itu hanya akan terjadi di tanah suci. Ini salah satunya. Dan banyak lagi penjelasan lain. Saya setelah mendengar itu, Bu, terutama yang saya sangat tergerak itu, tanah suci itu akan memberikan apapun yang kita minta. Karena orang-orang yang berangkat ke tanah suci itu, baik dia itu adalah seorang al-hajj wal mustamir, atau kemudian dia itu adalah seorang al-jihadu fisabilillah, kita yang berjihad di jalan Allah, dia adalah wabdullah. Wabdullah itu apa? Wabdullah itu adalah delegasinya Allah. Dan dikatakan delegasinya Allah karena dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai berangkat sampai pulangnya, termasuk seluruh permintaannya, dosa-dosanya diampuni, dan apapun yang dia minta dikabulkan. Masya Allah. Maka sejak itulah saya kemudian berpikir, oh iya, ini kesempatan. Dan ternyata betul. Saya sekali umroh di tahun 2015 itu langsung dahsyat perubahannya itu. Kalau kata istri saya itu, Pak Tata ini adalah orang yang paling boros dalam melakukan perubahan. Untuk merubah hidup itu harus dada 30 juta. Gitu kan. Baru saya berubah gitu kan. Kalau cuma hanya sekedar ingin sholat 5 waktu berjamaah yang tadinya nggak pernah, itu dada harus umroh dulu. Tapi kan mending ya daripada tidak sama sekali ya. Dan alhamdulillah, Bu, saya sejak umroh tahun 2015 itu perubahan hidup di dunia dan akhirat, dunia dan akhiratnya saya nggak tahu. Perubahan hidup dalam masalah ibadah terutama itu ada banyak perubahan. Meskipun saya itu pendiri lembaga sosial, lembaga zakat, sering mengisi pengajian, terus terang, Bu, saya merasakan sholat saja sebagaimana pada umum. Saya sejak mengetahui umroh dengan keilmuan dari sekolah haji dan umroh, itu saya kemudian merasakan umroh itu tidak hanya sekedar berangkat dan pulang ke tanah suci, tapi merubah. Saya merasakan sholat yang benar-benar sholat yang sebagai penolong itu baru setelah saya kenal haji dan Pak. Setelah saya berangkat umroh, karena memang sholat itu sebenarnya penolong gitu loh untuk kita. Tidak hanya sekedar formalitas,
Termasuk haji umrah itu adalah sebuah penolong. Zakat, sedekah itu penolong. Zikir, baca Quran itu juga penolong sebenarnya. Bukan hanya sekedar formalitas. Yang penting aku ngelakoni, bukan. Tapi ketika kita melakukan itu akan menolong hidup kita. Gitu. Dan penolong terhebat itu adalah umroh dan haji. Penolong hebat, penolong yang paling hebat. Ngoten. Jadi ini pertanyaan kedua ya. Sudah kita jawab. Salah satu jawabannya itu tadi. Gitu. Kalau mau tak perpanjang jawabannya masih panjang. Oke. Kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung tunjuk jari mawon, nggih. Nah, tunjuk jari mawon. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kita buka lagi filenya. Tadi saya sudah bikin slide-nya, tapi karena laptopnya tidak bisa ke bawah, akhirnya ini sudah ada layarnya juga ini. LCD proyektor sudah saya siapkan, tapi biar lebih simpel dan kemudian laptopnya alhamdulillahnya juga kepake sehingga tidak pakai layar, tidak pakai layar. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Bapak sekalian itu adalah gitu. Nah ini umrah wae, gitu kan? Berangkat umrah. Orang yang umrah itu kan nggak dijamin masuk surga kok Pak. Gitu, Bu. Pernah dengar kalimat ini? Atau pernah merasakan orang umroh ya orang popo kok nggak dijamin masuk surga gitu kan? Orang yang berangkat umroh juga nggak dijamin masuk surga kok. Jawabannya gimana Bu? Apakah betul yang berangkat umroh tidak dijamin masuk? Yang berangkat umroh tidak dijamin masuk surga? Betul. Yang berangkat umroh itu tidak dijamin masuk surga. Yang berangkat haji juga tidak dijamin masuk surga. Tidak ada jaminan. Nah, gitu ya. Yang tidak berangkat umroh pun juga tidak dijamin masuk surga. Yang tidak berangkat haji juga tidak dijamin masuk surga. Jadi dua-duanya tidak dijamin. Yang berangkat juga tidak dijamin, yang tidak berangkat juga tidak dijamin. Tapi, nah ini, yang berangkat umroh itu terkena dengan ada dalil, gitu kan? Barang siapa berangkat haji tapi hajinya mabrur, maka dia tidak lain tidak bukan jaminannya surga. Syaratnya haji dan umrohnya mabrur gitu. Berarti kalau begitu umrohnya kalau nggak mabrur memang tidak dijamin masuk surga. Oh, berarti kalau begitu kalau umroh itu punya peluang masuk surga kalau mabrur. Sementara kalau tidak berangkat umroh, peluang masuk surga dari umrohnya ada nggak? Dapat nggak? Enggak berangkat umroh kok. Gimana tak? Gitu. Nah ini berarti kalau begitu jawabannya adalah iya. Orang yang berangkat umroh tidak dijamin masuk surga. Apalagi yang tidak berangkat umroh kan gitu ya. Berarti kalau begitu lebih baik berangkat umroh. Setuju apa setuju Bu, Pak? Insyaallah. Niki sing jawab seketik alon-alon nggih. Setuju napa boten? Setuju. Setuju napa? Setuju berangkat umroh. Nggih. Sing penting kan setuju rian toh. Kulo kan boten besok mengkat, boten toh. Sing penting setuju rian toh. Ngoten nggih. Amin ngoten. Karena soalnya gini, ada orang pernah dalam satu forum itu ngobrol tentang umroh gitu. Semoga ya kita besok kita bisa berangkat ke tanah suci. Semuanya amin gitu kan. Nah, ada yang enggak amin, Pak. Ada yang enggak amin setelah dititeni, ternyata semuanya berangkat umroh dalam tahun itu kecuali yang tidak amin itu, Pak. Kecuali yang tidak amin itu. Nah, ini makanya kalau panjenengan mungkin semoga berangkat umroh amin. Sedaya nggih. Nah, nanti jangan sampai yang kalau jenengan nggak amin itu nanti malah boten tidak umroh betul. Oke, baik. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, nah ini ada pertanyaan, umroh itu biayanya banyak, Mas. Nah, mendingan untuk biaya fakir miskin kan? Untuk fakir miskin kan lebih bermanfaat. Ngoten. Ada yang pernah berpikir begitu, Mas? Saya pernah dijapri oleh beberapa teman, satu dua teman yang kebetulan dia itu orangnya sangat bermasyarakat, kegiatan sosialnya hebat di lingkungan. Dia kemudian, Pak Tata, jenengan itu kayaknya dalam status Facebook, status WA, status
Instagram, TikTok itu umroh aja gitu kan. Seolah-olah umroh jenengan tuh ngejak umroh. Padahal kalau seandainya umrah terus itu eman-eman loh. Jenengan sekali umrah 30 juta gitu. 2 kali 60 juta, 10 kali sudah 60 juta loh Pak Tata gitu. Padahal dia nggak tahu. Saya itu nggak pernah mengeluarkan biaya untuk umrah kedua, ketiga, keempat. Yang pertama kali toh. Gitu kan. Itu pun pertama kali itu saya cuma mancing nabung, isi tabungannya cuma 700.000. Setelah itu Allah datangkan rezeki, jadi laris, saya jadi bisa bikin perusahaan dengan karyawan hampir 30 orang. Gara-gara mau berangkat umroh, saya bisa bikin perusahaan. Jadi sebenarnya saya modalnya cuma 700.000 sebenarnya gitu ya. Cuman dia sepertinya mengatakan ini Pak Tata berangkat umroh 30 juta ping 6 plus hajinya 250 juta. Haji saya kan haji furoda, waktu itu 250 juta bayarnya. Kalau haji reguler kan sekitar 40-an juta ya. Sekarang naik sudah 350 juta untuk tahun ini ya. Haji furodanya. Pas saya 2015 itu 250 juta itu ya. Itu kan kalau dijumlah banyak banget Bu. 250 kemudian tambah tadi 60 ping 5 300 ya. Itu sudah setengah miliar sendiri. Sama istri 2, berarti 1 miliar saya keluarkan uang untuk 5 kali umroh 1 kali haji. Tapi beliau nggak tahu saya berangkat umroh dan haji bayarnya cuma pertama kali toh. Berikutnya itu nyaris nggak bayar. Kalau saya boleh katakan dibayari Allah gitu kan. Kalau saya katakan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada ilmu sebenarnya untuk bisa menghadirkan kita ke tanah suci tanpa harus berpikir uang. Ada ilmu gitu, nanti kita akan sampai ke situ ya. Tanpa harus berpikir uang dulu kita bisa berangkat. Ngerti nih ya sekalian. Terus tadi beliau tanya, itu kalau benar-benar mengeluarkan uang ke tanah suci ya Bapak sekalian. Mengeluarkan uang ke tanah, mendingan untuk sedekah, fakir miskin Bapak Ibu sekalian. Memangnya orang yang ke tanah suci memang tidak bersedekah? Kalau seandainya ada orang ke tanah suci tapi dia kemudian tidak mau sedekah, ini ada hal yang salah. Harusnya semakin berangkat ke tanah suci, semakin rajin sedekah. Karena dia itu semakin dekat dengan Allah, maka semakin tersentuh untuk memberi kepada orang-orang yang butuhkan. Betul gak sekalian? Nah, maka kalau begitu, sebenarnya kalau misalkan ada orang yang berangkat ke tanah suci tapi kemudian gak sedekah, ini ada hal yang salah berangkat ke tanah suci. Lagi pula kalau berangkat ke tanah suci itu Bapak sekalian, uang yang kita keluarkan itu sebenarnya sedekah juga untuk berangkat itu. Dan itu sedekah terbaik. Sedekah itu kan luas, betul gak? Sedekah itu tidak hanya mengeluarkan uang untuk fakir miskin, untuk ke masjid gitu ya. Menyingkirkan duri dari jalan saja itu sudah sedekah. Tabassumuka fi akhihi shadaqah.